Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivsiana Rizky Utami dengan NIM 4112321003. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas individu membuat video konservasi yang ada di daerah saya, yaitu di daerah Pemalang. Di daerah Pemalang sendiri ada salah satu contoh konservasi, yaitu konservasi hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu tempat wisata yang ada di daerah Pemalang, Jawa Tengah, tepatnya di pesisir utara pantai Desa Mojo, Kecamatan Ubu Jami, Kabupaten Pemalang. Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam khas yang dimiliki daerah pantai tropik yang mempunyai fungsi strategis bagi ekosistem pantai, yaitu sebagai ekosistem produktif di daerah pesisir pantai yang mana dapat menghasilkan serasah yang tinggi, yang mana dapat digunakan sebagai potensi hara untuk mendukung produktivitas primer tinggi di daerah pesisir pantai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Mangrove merupakan salah satu pohon yang memiliki beragam manfaat untuk lingkungan. Mangrove atau biasa disebut pohon bakau merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah pinggir pantai. Namun, dewasa ini pertumbuhan hutan mangrove semakin menurun. Banyak faktor yang menyebabkan penurunan ini, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat mangrove dan bagaimana cara membudidayakannya. Yang tidak kalah penting adalah kurangnya lahan di mana banyak penebangan hutan. Sehingga sangatlah penting konservasi mangrove untuk lingkungan yang lebih baik. Konservasi hutan mangrove adalah usaha perlindungan pelestarian alam dalam bentuk penyisian areal sebagai kawasan suaka alam, baik untuk perairan laut, pesisir, dan hutan mangrove. Mangrove. Di daerah pesisir utara Desa Mojo ini, kegiatan konservasi mangrove dimulai dengan melakukan penanaman bibit pohon bakau yang melibatkan para masyarakat dan anak-anak muda dalam kegiatan penanamannya. Kontribusi para masyarakat ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat luas akan pentingnya ekosistem mangrove bagi kawasan pesisir maupun perkotaan. Lalu, bibit pohon
bakau atau pohon mangrove tersebut diikatkan pada tiang pancang yang ditancapkan di samping bibit. Hal tersebut dilakukan agar bibit pohon bakau tidak tumbang ketika terkena ombak. Jarak antar pohon mangrove atau pohon bakau yang ditanam kira-kira 1 meter. Mangrove akan tumbuh dengan lebat pada pantai yang dekat dengan muara sungai atau delta sungai yang membawa aliran air dengan kandungan lumpur dan pasir. Nah, sistem hidrologi tanaman di mangrove di hutan mangrove Desa Mojo ini didukung oleh keberadaan Sungai Comal yang bermuara di pantai Desa Mojo. Dengan sistem hidrologi yang bagus, hutan mangrove tumbuh dengan baik dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi. Dengan adanya konservasi hutan mangrove, ekosistem mangrove dapat berfungsi sebagai hutan lindung yang dapat mempengaruhi ketersediaan massa air di dalam tanah. Sistem perakaran yang khas pada tumbuhan mangrove dapat menghambat arus air dan ombak, sehingga menjaga garis pantai tetap stabil dan terhindar dari pengikisan tanah atau abrasi. Keadaan ekosistem mangrove yang relatif lebih tenang dan terlindungi dan sangat subur juga aman bagi biota laut pada umumnya. Oh iya, perlu diketahui, hutan mangrove di daerah Pemalang terbentuk dari hasil rehabilitasi kerjasama dengan Organization of Industrial, Spiritual, and Cultural Advancement atau OISCA, seluas 72 hektar dengan jenis Rhizopora mucronata dan jenis Avicennia marina yang hidup secara alami. Sejak tahun 1998, rehabilitasi mangrove di Desa Mojo tercatat dilaksanakan pada tahun 1998 seluas 25 hektar, pada tahun 2000 seluas 7 hektar, pada tahun 2002 seluas 25 hektar, pada tahun 2003 seluas 2 hektar, pada tahun 2004 seluas 75 hektar, pada tahun 2005 seluas 25 hektar, dan pada tahun 2007 seluas 80 hektar. Berdasarkan SK Bupati tahun 2008, kelompok tani penghijauan Desa Mojo telah mendapat pengelolaan kawasan mangrove tersebut seluas 72 hektar. Konservasi hutan mangrove ini juga digunakan sebagai pendukung potensi perikanan pantai di Pemalang, yang mana di Desa Mojo ini banyak yang membudidayakan kepiting soka. Berdasarkan data potensi Desa Mojo tahun 2009, produksi budidaya ikan laut dan payau dengan daerah tambak seluas 310 hektar menghasilkan produksi terbesar yaitu kepiting 24 ton per tahun. Dengan melihat hasil tersebut, sudah jelas bahwa konservasi hutan mangrove perlu dilestarikan untuk memperbesar potensi yang ada. Dari segi ekowisata, konservasi hutan mangrove ditujukan sebagai kegiatan konservasi dan pendidikan ekosistem mangrove. Hal menarik yang ditawarkan di kawasan ini adalah pengunjung dapat mendengarkan suara burung dan serangga, tetapi sulit untuk benar-benar melihat burung-burung besar yang sering digambarkan dalam brosur. Ekowisata kawasan konservasi hutan mangrove di Desa Mojo difasilitasi dengan adanya perahu-perahu nelayan yang dapat disewa
dan juga digunakan untuk mengelilingi kawasan hutan mangrove lebih dekat lagi tanpa melakukan perusakan kawasan konservasi. Kegiatan konservasi hutan mangrove melalui ekowisata ini menyediakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Masyarakat lokal dapat memainkan peran penting dalam memulihkan hutan mangrove. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove akan meningkatkan pendapatan mereka dan membangun komitmen mereka untuk melestarikan sumber daya alam. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata memberikan mereka kesempatan untuk berhubungan langsung dengan lingkungan, sehingga kesadaran mengenai kelestarian lingkungan juga akan tumbuh. Dari penjelasan di atas, sudah jelas bahwa kegiatan konservasi dapat berdampak positif pada lingkungan, baik dari segi kawasan konservasi maupun dari segi ekowisata, khususnya konservasi hutan mangrove yang sudah dijelaskan. Sekian penjelasan mengenai kegiatan konservasi hutan mangrove yang ada di daerah Pemalang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.